Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Saat ini oleh karena anugerahnya kita dapat kembali beribadah. Walaupun di tengah situasi pandemi yang saya rasa tidak mudah untuk setiap kita. Namun saat ini saya mengajak kita semua terus percaya bahwa Tuhanlah Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah yang memiliki dunia ini. Dia juga lah yang mengendalikan hidup kita. Maka mari kita bersama-sama terus percaya kepadanya bahwa Dia sedang bekerja dan memberikan kebaikan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Namun saat ini sebelum kita beribadah, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bersama-sama mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kita tenangkan diri kita dan bersaat teduh di hadapannya. Berasal dari Allah, Pencipta langit dan bumi. Ibadah pagi ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 24 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Saudara, mari kita bersama-sama memuji Allah kita. Allah Sang Pencipta, pemilik dunia ini, Allah yang berkuasa, namun yang begitu mengasihi kita. Allah yang Maha Kudus, namun juga Allah yang mau melawat setiap kita yang berdosa. Mari kita bersama-sama mengangkat suara. Langit bumi
buat setiap kami, orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa dan jaminan keselamatan yang telah kami terima. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami sebagai gereja-Mu. Walaupun waktu-waktu ini kami tidak dapat bersama-sama berada di dalam bait-Mu, namun kami bersyukur dapat beribadah di tengah gereja-gereja, yaitu di keluarga kami masing-masing. Saat ini, biarlah kami mendapat pengampunan-Mu, agar hati setiap orang dalam setiap keluarga dapat kembali menyatu. Setiap keluarga di jemaat-Mu senantiasa menjadi tempat untuk semakin bertumbuh dalam iman kepada-Mu. Dan saat ini kami memulai ibadah ini demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kepala gereja kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, begitu besar anugerah pengampunan Tuhan kepada kita yang berdosa, sehingga firman Tuhan mencatat bahwa surga pun bersukacita untuk satu jiwa yang diselamatkan. Mari bersama-sama kita turut dalam gembita sukacita surga, sebab ketakutan terbesar akan maut telah dihapuskannya, dan kiranya sukacita surga dapat menjadi kekuatan buat setiap kita untuk menghadapi badai kehidupan kita saat ini. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
percaya, bukan karena melihat. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini kami Tuhan yang telah menerima kasih. Biarlah kami tidak menyimpan berkat terbesar dan terindah di sendiri. Tolonglah kami Tuhan menjadi duta-duta kasih-Mu untuk membawa generasi demi generasi percaya kepada-Mu dan hidup oleh firman, bukan karena melihat. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu Tuhan. In Christ's name we gather, in God's presence we rejoice, in the Spirit, strangers and friends, we sing united as one voice, abounding in hope.
God we blend into harmony. Together we are strong. Hear our song, abounding in hope, rooted in love, assured by the gift of God's grace, believing in one that was sent from above. We stand as a family, we're blessed as a family, we stand as a family of faith, abounding in hope. Praise God. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya menyapa kembali saudara tetap ada di rumah masing-masing di dalam masa-masa ini. Mari kita tundukkan hati kita untuk berdoa meminta pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini dalam pujian penyembahan kami, di dalam rasa syukur kami, bahkan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami yang tiada hentinya, kami datang kepadamu sujud dan rindu kembali mendengarkan suaramu, firman-Mu, perintah-Mu yang juga adalah pelita penuntun bagi jalan hidup kami. Mari Tuhan bukakan hati kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, kerinduan kami untuk mengenal-Mu lebih lagi sehingga di dalam pengenalan-Mu lah di situ ada pertumbuhan iman kami. Misalkan hamba-Mu yang terbatas di dalam mencoba menyampaikan firman Tuhan ini, kiranya boleh kuasa Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami. Misalkan pemberitaan ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, minggu ini kita memasuki akan satu minggu yang berbicara khusus tentang gereja sebagai keluarga. Sepanjang 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana gereja mempunyai sebuah sifat dan tujuan yang misional. Bahwa gereja dihadirkan di tengah-tengah dunia. Gereja ada, dibentuk dan dibangun oleh Tuhan untuk sebuah tujuan misi. Bukan untuk sebuah tujuan yang hanya membuat kita nyaman berada di dalam sebuah gereja. Namun jangan lupa bahwa gereja juga dimulai dari sebuah lembaga yang kecil, institusi yang Tuhan dirikan, yaitu adalah sebuah keluarga. Karena dari semenjak Taman Eden lah, di dalam taman itu sebuah keluarga dibangun Tuhan. Dan dari generasi demi generasi mereka mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya kalau kita melihat di dalam gereja perjanjian baru, gereja juga dimulai dari rumah ke rumah. Maka tidak heran kalau pagi hari ini kita melihat gambaran gereja yang juga sebagai gambaran sebuah keluarga. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kalau kita melihat keluarga kita, rumah kita, kita juga melihat sebuah gambaran miniatur daripada gereja Tuhan. Mungkin gereja hari ini tempat kita berjemaat yaitu GKI Anugerah. Namun saudara, gereja seperti ibarat keluarga, tidak perlu kita bandingkan satu dengan yang lainnya. Tentu gereja ataupun keluarga, rumah, tidak ada yang sempurna saudara. Tidak mungkin kalau kita tidak suka dengan keluarga kita, maka kita langsung ingin cabut keluar meninggalkan rumah, tidak. Nah saya berharap juga waktu kita mengenal kehidupan bergereja, maka gereja yang tidak sempurna ini tidak membuat kita tiba-tiba meninggalkan saja dan seakan-akan kita tidak punya lagi ikatan emosional, ikatan di dalam satu perjalanan iman kita. Tentu kecuali jika kita hanya menjadi seorang pengunjung di dalam gereja. Tetapi kita adalah jemaat Tuhan, kita adalah keluarga Tuhan, maka gereja juga digambarkan sebagai satu tubuh Kristus. Nah saudara, banyak orang bisa membangun rumah, bahkan hari ini juga banyak orang bisa membangun gedung gereja dengan begitu megah. Tapi tidak banyak dan tidak semua orang bisa membangun suasana yang ada di dalamnya. Mazmur 127 mengingatkan kita bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah setiap usaha orang yang membangunnya. Nah, begitu juga saya percaya rumah kita, keluarga kita harus dibangun dari sebuah visi Tuhan, bukan karena satu kecelakaan ataupun kebetulan. Rumah
adalah tempat di mana kita menjadi diri kita sendiri. Tempat di mana kita tertanam di dalamnya. Nah, sudah kita melihat kembali sebuah rancangan yang indah di mana Tuhan mendirikan gerejanya dari rumah ke rumah. Melalui sebuah hubungan dan ikatan yang begitu kuat menjadi sebuah gereja yang misional. Maka saya percaya di dalam keluarga kita punya tujuan bukan hanya karena kita supaya tinggal, mendapatkan sandang, pangan, papan. Tapi sebenarnya ada satu tujuan yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Sebagaimana keluarga demi keluarga membangun sebuah gereja. Nah, kalau kita mengingat perjanjian lama, saudara, ada sebuah janji Tuhan kepada Israel dan kepada seluruh keturunannya untuk tetap berpegang, memegang erat kepada firman Tuhan, untuk supaya mereka tetap lanjut umurnya. Dan janji Tuhan diberikan mereka, khususnya di bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, di dalam latar belakang itulah kita memahami bahwa di dalam kehidupan berkeluarga, di rumah kita, disitulah kita mendapatkan identitas kita, saudara. Di dalam keluarga lah kita sebenarnya kita itu dikasihi, kita itu diterima, kita dibentuk siapapun dan sejelek apapun diri kita. Nah, saudara, beberapa minggu ini saya kembali ke rumah asal saya, yaitu rumah papa saya. Bagaimana mungkin ada saudara yang mengetahui bahwa papa saya baru saja dipanggil Tuhan sebulan yang lalu karena sakit COVID. Dan saya perlu membereskan semua yang ditinggalkan. Kenapa? Karena mama saya dan keluarga kakak saya sudah tidak lagi di Bandung dan saya satu-satunya keluarga inti yang masih di Bandung. Dan waktu saya mencoba membereskan kembali apa yang masih tertinggal di dalam rumah tersebut, sudah saya mencoba melihat, membereskan dan menemukan kembali apa yang ditinggalkan dan menemukan kembali semua ingatan, memori masa kecil saya. Saya sudah meninggalkan rumah itu sebenarnya kurang lebih hampir 20 tahun ya saudara. Ada satu masa di mana ketika menginjak masa remaja ke pemuda, saya tidak terlalu bisa mengingat masa kecil saya ya. Karena waktu itu kedua orang tua saya, khususnya papa saya itu bekerja dengan begitu keras, seringkali keluar kota dan lain sebagainya. Dia mencoba menghidupi kami sekeluarga, tetapi saya tidak punya masa kenangan yang cukup ingat. Kapan saya pernah pergi bersama, kapan saya pernah menikmati momen-momen itu sebagai keluarga. Tidak ada, karena kami keluarga yang sederhana, kami keluarga yang tidak terlalu punya banyak selebrasi di dalam perjalanan kami. Namun waktu itu saya minggu-minggu ini menemukan foto-foto di mana waktu saya kecil, waktu saya menginjak masa masuk pra-remaja dan lain sebagainya. Saya melihat kembali bagaimana sebenarnya papa saya adalah seorang yang luar biasa. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya memang masih harus melewati masa-masa duka itu, tetapi Tuhan tuntun kembali kepada sebuah memori yang berbicara bahwa identitas saya adalah bicara tentang siapa saya dan apa yang Tuhan sudah tuntun di dalam perjalanan hidup saya. Maka hari ini kenapa kita mau bicara sesuatu yang penting? Mungkin sudah pernah mengalami, pernahkah nggak saudara pernah terhilang dari perjalanan, dari tujuan perjalanan hidup saudara? Apa yang harus kita kembali lakukan? Buat saya satu kunci yang penting dari firman Tuhan yang kita baca adalah kembali ke rumah. Ya, kembali ke rumah. Karena di dalam rumah itu, di dalam keluarga itulah kita merindukan kembali sebuah kehidupan keluarga, gereja yang dimana kita dibentuk di dalamnya. Kita ada hadir sebagai satu keluarga. Pagi hari ini izinkan saya membacakan satu bagian firman Tuhan sebagai perenungan kita dari Ulangan pasal 6 ayat yang keempat hingga ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kitab Ulangan ini bercerita tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel yang berpindah dari satu tempat ke tempat karena mereka belum ada di dalam sebuah tanah perjanjian, tempat perhentian yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah momen di mana mereka sebelum menyeberang ke Sungai Yordan, dan waktu itu Nabi Musa, pemimpin mereka, mengingatkan ada satu hal yang paling penting yang mereka harus ingat, yang harus mereka pegang seumur hidup, yaitu supaya mereka tetap setia kepada Allah dan tetap beribadah kepadanya dan tetap melakukan segala perintahnya. Sehingga ketika menekankan nasihat ini saudara, Musa itu mengingatkan segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah membebaskan mereka, yang sudah memimpin mereka, yang bahkan pada akhirnya mereka belajar taat kalau mereka mau menduduki tanah perjanjian tersebut. Maka hukum yang begitu agung itu dibentangkan kembali untuk menjadi sesuatu yang mereka perlu ingat. Nah, sudah disinilah yang terjadi sebuah pendidikan rohani, menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan antara perjanjian Allah dengan kita umatnya, atau dengan umat Israel pada waktu itu. Dan kata Shema yang tadi kita baca, yang diucapkan berulang-ulang adalah sebuah doa yang diucapkan 2 kali sehari, pagi dan petang dalam setiap ibadah, bahkan sampai nantinya di sinagoge sekalipun. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah pengakuan-pengakuan yang sama. Mungkin sudah waktu mendengarkan tema hari ini, Turning Back Home. Ini bukan bicara bulan keluarga, karena ini bulan misi. Dan mungkin ini bukanlah pesan, katakanlah, sebagai orang tua kepada anak-anaknya, karena ini pesan untuk semua orang. Pesan kepada kita berbagai generasi untuk kembali mengingat dan mengasihi Tuhan. Nah, sudah inilah yang sebenarnya dikatakan oleh Musa, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Karena disinilah kita diajak untuk menuruti segala perintah itu dengan sebuah tekad yang bulat, menaruh segala perhatian kita, saudara. Menyerahkan segala proses pikiran, perasaan, keputusan-keputusan kita. Menundukkan diri dari segala perkara nafsu, keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Dan dengan segenap tenaga kita menegakkan hal-hal yang dituntut oleh firman Tuhan. Maka tidak heran saudara kenapa bangsa Israel itu, kalau kita sering kali mendengar, mereka melakukannya dengan berbagai cara. Dikatakan di sini menuliskan tanda pada tangan, pada dahi, menuliskannya pada pintu rumah, pada gerbang. Apakah karena mereka pelupa atau mereka takut itu dilupakan? Bukan. Karena mereka merasa sesuatu yang penting yang mereka harus isi setiap hari, yang mereka harus lakukan. Karena itulah dalam segala hal yang mereka lakukan dalam keseharian mereka, itu membentuk sebuah kebiasaan yang baik. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara, kebiasaan baik apa yang saudara lakukan sebagai keluarga di rumah, khususnya keluarga Kristen? Apakah karena ada sebuah momen perayaan waktu bersama? Ataukah kita kembali kepada sesuatu yang paling fokus dan menjadi hal yang terutama, yaitu apa? Bagaimana kita mengajak setiap anggota keluarga kita untuk mengasihi Tuhan. Sebagai anak-anak kita diajak untuk mengingat kasih Tuhan kepada kita. Sebagai orang tua kita mengingat bagaimana kasih Tuhan yang mempercayakan kita untuk mengelola, untuk membangun keluarga kita. Nah, saudara yang terkasih, maka kita melihat di sini keluarga adalah sebuah basis kegiatan mewariskan iman Kristen. Namun kita melihat tantangannya hari ini kan, kenyataannya ada banyak orang yang lebih menganggap penting kemajuan teknologi ataupun kehidupan yang lebih nyaman dan serba mudah, ataupun kemakmuran di dalam level-level tertentu yang kita kejar. Dan sehingga kita membiarkan bahkan keluarga kita, anak-anak dan lain sebagainya itu dikendalikan, dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, bukan kepada sesuatu yang paling utama, yaitu kasih kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ulangan 6 ayat 4-9 menuliskan berbagai tanggung jawab khususnya kepada orang tua. Kenapa orang tua yang diberi tanggung jawab? Karena merekalah yang dianggap seperti Adam dan Hawa itu pengelola daripada Taman Eden itu sendiri. Pengelola daripada taman keluarga Allah. Kita orang Yahudi waktu itu diajak untuk mengingatkan, mengikatkan sebuah firman Tuhan itu di dalam pada tangannya dan lain sebagainya,
supaya mereka benar-benar mengikatkannya itu sebagai sebuah lambang yang mereka bawa, yang mereka pegang setiap hari. Mereka menuliskannya itu pada dahi supaya menjadi sesuatu yang menjadi pengingat ada di depan mereka, yang memandang ke depan, yang menuntun mereka. Dan menuliskannya pada tiang pintu yang seharusnya tiang itu menjadi sebuah penyangga, sebagai sebuah yang menopang segala kekuatan sebuah rumah. Maka saudara, kenapa keluarga Kristen tidak pernah bisa terpisahkan daripada pembelajaran akan firman Tuhan? Mungkin kita belum terbiasa melakukan itu, saya coba mengerti. Tapi sebenarnya waktu kita lakukan itu bersama-sama, start from the beginning, mulai kembali bersama-sama dengan anak-anak kita. Maka itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi satu kebiasaan yang baik. Dan tiang pintu rumah itu yang artinya menjadi seluruh isi rumah mengasihi Tuhan. Pintu gerbang itu menjadi tempat keluar masuk setiap anggota keluarga. Maka saya percaya firman Tuhan itu menjadi terang yang hidup di dalam rumah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai di sini kita menyadari betapa pentingnya misi Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga kita tidak terpisahkan dari hubungan kita umatnya dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah dipercayakan dan diberikan kepada kita. Ya. Saudara, saya berharap kita tidak memahami ini sebagai sebuah bagian yang terlalu kaku. Maka katakanlah harus menghafal ayat-ayat, mengucapkannya, ataupun menjadi sebuah katakanlah kata-kata mutiara dan lain sebagainya. Tapi sebuah firman Tuhan yang harus dihidupi. Karena pertama-tama langkah yang nyata yang bisa dilakukan oleh setiap keluarga, para orang tua khususnya kepada para pemimpin keluarga, kepada anggota keluarganya. Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Saudara, bagaimana seorang anak bisa mendengar orang tuanya kalau seorang ayah atau seorang ibu tidak mencoba belajar menjadi sebuah teladan mendengar dari Tuhan sendiri? Maka keluarga dalam hal ini orang tua adalah yang pertama-tama harus mendengarkan perintah Allah itu sendiri, yang harus menanamkan itu di dalam hati dan menjadi bagian dari diri kita. Maka dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, saya percaya firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam kehidupan keluarga, menjadi satu pembelajaran yang penting. Saudara, mendengar adalah pembelajaran yang pertama di dalam hidup kita. Seringkali kita banyak ngomong ya, kita banyak hal-hal yang kita ingin ungkapkan. Tapi kita tidak seringkali cukup punya waktu untuk mendengar dengan hati kita. Kita perlu mendengar dengan hati, dengan seksama, bahwa kita tahu bahwa setiap firman Tuhan, setiap informasi yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah untuk mengubahkan, mentransformasi hidup kita. Maka hai para orang tua, termasuk hai para anak, belajarlah untuk mendengar firman Tuhan. Belajar untuk mendengar apa yang Tuhan perkatakan, baik itu pada orang tua, kepada anak-anak yang mengajarkan firman Tuhan. Maka itu adalah poin yang pertama, saudara, mendengarkan. Yang kedua adalah mematuhi. Percuma kalau kita mendengarkan, menyimpan, tetapi kita tidak punya sebuah kehendak untuk melakukannya. Kita akan masuk sebentar lagi ke dalam sebuah bulan di mana kita akan belajar menjadi orang-orang yang diajak kembali going deeper, mempelajari lebih dalam dan mencintai firman Tuhan. Ya, kita sudah belajar dari beberapa bulan lalu untuk love the word, untuk live the word, ya, untuk share the word. Sudah pengetahuan saja tidak cukup. Dan selain mendengarkan, orang tua juga harus menjadi sebuah teladan di dalam mematuhi akan perintah Tuhan. Dalam setiap tindakan dan keputusan-keputusan yang kecil dan sederhana, kita diajak untuk melibatkan Tuhan, untuk mencari pimpinan Tuhan. Karena kalau orang tua saja tidak menjadi sebuah teladan dan tidak menunjukkan keinginan untuk mematuhi akan Allah, apalagi dengan anak-anak, apalagi dengan anggota keluarga yang lain. Maka sudah saya percaya, respect itu ya, rasa hormat itu akan dibangun di atas dasar kasih dan kepercayaan. Kita menginginkan anak-anak mematuhi kita para orang tua. Tapi bukan dengan cara mengintimidasi, bukan dengan cara mengharuskan dan mewajibkan. Justru mereka bisa mematuhi pada waktu kita menjadi seorang yang benar-benar dengan mewujudkan sebuah kasih dan kepercayaan kepada mereka. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan mempercayakan hidup kita. Nah, saudara, mendengar firman Tuhan, mematuhi, dan yang ketiga adalah mengajarkannya. Bagaimana mengajarkannya?
mengajarkannya dengan berulang-ulang, mengajarkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Alkitab firman Tuhan menunjukkan bahwa mengajar bukanlah sebuah usaha yang dilakukan sekali saja, tidak. Mengajar adalah satu tindakan yang orang tua juga harus lakukan berulang-ulang di dalam setiap musim kehidupan ini. Berulang-ulang itu bukan berarti menjadi sesuatu yang membosankan, bukan sesekali tetapi terus-menerus dengan sebuah makna yang lebih dalam. Ya, tidak pernah bosan mengajarkannya karena mengajarkan sekali lagi berbeda dengan mengintimidasi, dengan seperti mengancam ataupun menakut-nakuti. Tapi mengajarkan itu adalah dengan menginspirasi hidup mereka. Bukan menceritakan saya dulu, papa dulu, bukan begitu ya. Tapi bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Ya. Bukan kita sebagai subjek, tetapi Allah lah yang justru hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana mengajarkannya dalam kehidupan sehari-hari waktu kita saat duduk, berjalan, berbaring, dan bangun. Saudara, kesempatan kita ada sekarang memiliki waktu yang begitu banyak di dalam rumah di masa pandemi ini. Mengingatkan kita adalah sebuah kesempatan yang terbaik untuk melakukan segala aktivitas itu sebagai sebuah keluarga Kristen. Menjadikan keluarga kita menjadi sebuah miniatur gereja, di mana disitulah Tuhan hendak bermisi. Tuhan hendak menyatakan tujuan dan rencananya. Tuhan hendak menuntun kehidupan generasi dan anak-anak kita. Tuhan hendak menyatakan bagaimana pertolongannya ada dalam setiap musim kehidupan. Maka saudara, saya percaya kalau kita bisa membimbing anak-anak kita di dalam hikmat Tuhan, membimbing generasi dalam firman hikmat Tuhan, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh di dalam menghadapi tantangan zaman. Saudara, kalau dulu gereja harus bermisi ke tempat-tempat yang jauh, mengirimkan bantuan, melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan misi. Tapi di dalam dunia yang semakin digital, itu bisa dilakukan dari manapun. Tapi misi yang sesungguhnya, saudara, selalu dimulai daripada rencana Allah yang pertama, yaitu membangun hubungan dengan kita. Memulihkan kembali hubungan yang sudah rusak karena kejatuhan dan dosa. Tuhan mau membangun hubungan dan memulihkan hubungan itu pertama-tama di dalam keluarga kita. Yaitu pada waktu dia menempatkan di dalam rumah kita, menempatkan kita di dalam satu keluarga yang mungkin tidak ideal. Tapi saya percaya itu adalah tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat. Melalui sharing pengalaman saya tadi di awal, saya melihat kembali sebuah jejak-jejak langkah bagaimana Tuhan memberikan seorang ayah yang terbaik di dalam hidup saya. Waktu itu saya mengingat masa remaja saya mengejar identitas dari hal-hal yang salah, mencari akan haus penerimaan dari hal-hal yang saya bisa lakukan. Tapi pada hari ini saya mengingat kembali bagaimana semuanya itu disediakan Tuhan di dalam sebuah keluarga yang sederhana dari orang tua saya sendiri. Nah, saudara, bagaimana kita sebagai para orang tua di dalam setiap fase kehidupan kita? Kita masih punya kesempatan ini karena kita masih memiliki sebuah rumah dan keluarga yang Tuhan tetap percayakan. Bagaimana kita juga sebagai anak-anak? Mari kita menjadi orang yang anak-anak yang belajar mau mendengar, belajar untuk membangun respek dan mematuhi, dan belajar menjadi orang yang juga mengajarkan dalam arti mengajarkan kepada diri sendiri berulang-ulang untuk membangun sebuah kebiasaan yang baik. Karena pada waktunya saudara, mungkin kita tidak selalu kuat di dalam kehidupan ini. Kita akan bisa saja jatuh dan tersesat. Nah, saya ingin menutup dengan kisah Lukas pasal yang 15, berbicara tentang kisah anak yang hilang. Apa topik, apa fokus utama dari kisah anak yang hilang yang kita tahu waktu itu seorang anak yang bungsu itu mencari, meminta warisan daripada orang tuanya, dari ayahnya, dan kemudian dia meninggalkan rumahnya itu, dia berfoya-foya, dan pada akhirnya dia mengalami kesusahan, dia harus kembali mengemis-ngemis kembali ke rumahnya. Tapi fokusnya apa? Apakah si anak sulung, si anak bungsu? Bukan. Fokusnya adalah kasih Bapa yang menanti, yang tetap mencari, yang tetap membuka tangan di apapun musim dan kehidupan kita. Nah, saudara, kisah anak yang hilang mengingatkan kembali untuk kembali ke rumah, kembali kepada gereja Tuhan, kembali kepada sebuah keluarga yang Tuhan sudah desain sejak awal. Itulah identitasmu. Sebagai seorang anak yang hilang, yang bungsu itu ditemukan kembali, maka apa yang dia diberikan cincinnya kembali. Memberikan sebuah makna bahwa dia diterima. Dia adalah seorang anak di dalam rumahnya.
Dia diberikan kembali jubah, sebuah jubah perlindungan dari rasa dingin, rasa tidak memiliki apapun, memiliki sebuah perasaan dimiliki, dikasihi oleh Bapa. Nah, saudara, dari identitasnya diberikan kembali, dari rasa di mana dia diterima dan dimiliki kembali, dia dilindungi kembali oleh Bapaknya. Dan yang terakhir, saudara, dia diberikan sebuah kasut, sepasang kasut untuk, bukan karena dia lagi nyeker gitu ya, bukan hanya dia tidak punya apa-apa lagi, tapi dia diberikan sebuah langkah yang baru, sebuah perjalanan yang baru buat hidupnya. Saya percaya anak yang hilang kembali ke rumah Bapa memiliki sebuah pengalaman yang kembali luar biasa tentang kasih Bapa, kasih Allah yang mengejarnya, yang menantikannya, yang merindukannya kembali. Sudah saya rindu pengalaman simbol daripada kisah anak yang hilang ini menjadi sebuah pengalaman di dalam keluarga kita. Tuhan mau mengendaki keluarga kita adalah keluarga yang bermisi. Keluarga yang menghadirkan kasih Allah. Yang menghadirkan identitas yang sesungguhnya. Yang berbeda daripada dunia ini. Menghadirkan sebuah sense belonging bahwa kita apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah hilang dari rumah. Kita akan selalu kembali ke rumah. Dan yang jangan lupa yang terakhir, kita punya tujuan. Mungkin satu kali anak-anak kita akan keluar dari rumah, akan membangun kehidupan mereka. Saudara, waktu saya kembali membereskan rumah papa saya dan saya bertemu dengan seorang pegawai yang papa saya masih pekerjakan di dalam masa-masa sulit dia. Pegawai ini cerita kepada saya karena usianya tidak terlampau jauh. Dia bilang bahwa bapak itu, ayah saya itu katanya tidak pernah mau merepotkan anak-anak. Jadi kalau dia masih bisa bekerja, dia akan tetap bekerja untuk menghidupi, katakanlah masih ada mama dan keluarga yang lain. Biarkan anak-anak itu mereka boleh berkembang dan memberikan apa yang seharusnya. Dan juga sesuai dengan panggilan Tuhan. Saudara tahu nggak apa yang saya syukuri di dalam hidup saya, dalam keluarga saya, khususnya dalam hubungan dengan Papa? Adalah pada waktu Papa mengizinkan saya untuk menjalani panggilan Tuhan, masuk sekolah teologi. Dibanding daripada dia harus meneruskan usahanya. Yang walaupun di dalam hatinya saya tahu bahwa Papa saya berharap saya sebagai anak laki satu-satunya meneruskan usahanya dia yang sudah dibangun puluhan tahun. Pada waktu saya mulai membereskan kembali rumah itu, menyelesaikan semua pekerjaan yang ditinggalkannya. Saya percaya ada sebuah tujuan yang baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ada sebuah keberanian yang baru untuk kita mengejar akan mimpi dari setiap generasi dan generasi yang Tuhan sediakan. Gereja Tuhan hadir juga untuk berbagai generasi. Saya percaya ada sebuah tujuan yang baru di dalam melalui masa atau pasca pandemi ini. Kita tidak lagi hanya sekedar bertahan, tapi kita menjadi gereja yang terus bertumbuh dan melihat bahwa ada sebuah misi yang Tuhan percayakan dari keluarga kepada keluarga, dari generasi kepada generasi, dari setiap hubungan kepada setiap hubungan, daripada setiap panggilan yang baru yang Tuhan sediakan. Mari kenakan itu di tanganmu. Mari ingat itu di dahimu. Mari katakan itu berulang-ulang. Dan juga dikatakan di situ menjadi pintu penopang, menjadi pintu gerbang, tiang yang membangun kehidupan keluarga dan gereja kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan di dalam bulan misi ini. Start from home. Misi dimulai dari rumah kita. Mari kita lakukan bersama-sama dengan kerendahan hati dan meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mungkin sederhana, yang berulang-ulang yang kami pernah dengar. Tapi firman Tuhan yang kekal, yang berkuasa, yang menegur dan terus mengingatkan kami, siapapun kami, dari berbagai generasi, baik sebagai orang tua, baik sebagai seorang yang mengayomi dan menjaga, baik seorang anak yang masih ada di dalam rumah. Kami percaya kami punya sebuah tujuan yang Tuhan sediakan di depan kami. Dalam berbagai fase, dalam berbagai perjalanan, kiranya kasih Allah yang memenuhi hati kami, yang membuat kami bisa berbagi itu kepada orang lain, yang berbuat kebajikan dari rumah keluar untuk menyatakan kasih Allah. Dan melalui gereja Tuhan menjadi gereja yang tetap bermisi, karena dibangun daripada sebuah tiang keluarga yang kokoh dan kuat. Tuhan kasihani kami. Tuhan nyatakan kemurahan bagi setiap keluarga.
dan juga gereja kami. Tapi kami percaya di dalam bulan misi ini, disitulah Tuhan kembali kepada rancangan yang semula. Kami mau dipanggil dimanapun kami berada, di rumah, di tempat kami berada. Disitulah identitas kami, disitulah rasa kami boleh dikasihi dan dimiliki, disitulah sebuah panggilan dan tujuan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita boleh angkat berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus dan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan yang maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Keselamatan yang Yesus berikan memberikan kita kasih seperti Yesus mengasihi kita. Jangan tahan kasih itu. Jangan tahan kasih itu hanya untuk diri kita sendiri. Dia akan habis. Kasih ilahi itu tidak akan pernah habis ketika kita pakai untuk mengasihi orang lain. Tidak akan pernah berhenti. Dia seperti air yang mengalir yang tidak pernah akan surut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan pekerjaan baik. Di depan kita ada banyak orang yang perlu kita bantu, kita tolong. Hanya orang-orang yang telah mendapat pertolongan, keselamatan, anugerah daripada Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan itu tanpa lelah. Sudah tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Untuk persembahan minggu ini diadakan 2 kali, yaitu persembahan rutin dan klasis. Jemaat dapat memasukkannya dalam amplop untuk diberikan kepada gereja pada saat beribadah kembali atau dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Jabar Anugrah, tuliskan jenis persembahannya atau juga menggunakan fasilitas QR Code yang tercantum di layar saudara-saudara. Sebelumnya mari kita bersama-sama boleh berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap berkat yang telah kami terima. Kami menyadari bahwa berkat dan kebaikan-Mu adalah milik-Mu yang telah Engkau titipkan dan percayakan untuk kami kelola. Hari ini kami datang untuk memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Engkau memberikan Engkau memberkati persembahan ini yang kami berikan dengan penuh hati yang syukur untuk digunakan bagi pelayanan melalui gereja-Mu GKI Anugrah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita memberikan persembahan sambil menaikkan pujian sukacita surga.
Kita mengakhiri seluruh ibadah hari ini dan kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita buka tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan saja. Kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa Surgawi, melalui keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.